dalam kondisi sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Jihan selaku student volunteer yang akan menemani Bapak atau Ibu serta rekan-rekan dalam rangkaian acara hari ini. VTS merupakan bagian dari invite session yang diadakan selama pre-event DCP yang akan berlangsung sampai dengan bulan September. Setiap minggunya rutin diadakan pada hari Rabu dan Sabtu. VTS merupakan sebuah wadah sharing experience, knowledge, dan insight dari diaspora yang tersebar di berbagai belahan dunia. Harapannya, dengan semangat yang ada dapat menjadikan sharing. Kami menyambut yang terhormat Pak Albani selaku Chairman JCP 2023, yang terhormat kepada seluruh Chairman dan Board Asosiasi IAJI, IAFMI, HAGI, IATMI, dan Perhati. Yang terhormat Bapak Herky Priambodo selaku moderator pada acara kali ini, dan yang terhormat Muhammad Nur Ali Akbar selaku speaker pada acara kali ini, serta rekan-rekan sekalian yang ikut bergabung pada VTS perdana kali ini. VTS hari ini akan mengusung tema Integrated Natural Fracture Reservoir Calculation for Carbonate and Fracture Basement Rock, yang pastinya sangat dinanti oleh hadirin sekalian. Baiklah, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan, mohon kesediaannya untuk mengambil posisi karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, baik, acara akan kita lanjutkan. Untuk menjadikan diskusi berjalan dengan hikmat, izinkan saya melampirkan agenda VTS ke depan. Yang pertama yaitu sambutan Chairman of JCP 2023, yaitu Bapak Albani, kemudian dilanjutkan oleh photo session, selanjutnya dilanjutkan dengan perkenalan moderator, perkenalan speaker, acara inti dan Q&A, dan terakhir ditutup oleh closing. Baiklah, kita lanjutkan. Hadirin yang terhormat, sebelum penyampaian materi oleh speaker, kami akan memberikan informasi mengenai rules diskusi dan sesi tanya-jawab. Harapannya, selama sesi presentasi, peserta dapat mute dan kamera. Namun dapat dianjurkan untuk tetap menggunakan fitur chat box untuk diskusi. Untuk menyampaikan pertanyaan kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Jika ingin dibacakan oleh moderator, menyampaikan dalam kolom chat dengan format nama dan underscore pertanyaan. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Albani selaku Chairman JCP 2023 untuk memberikan opening remarks. Kepada Pak Albani, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Jihan, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dari masing-masing asosiasi,
kemudian yang saya hormati Mas Herki selaku moderator, kemudian Mas Akbar selaku pembicara. Alhamdulillah pada hari ini kita akan memulai PTS yang pertama ya. Besar harapan kegiatan ini tentunya dapat berjalan dengan lancar, kemudian pesertanya juga aktif. Kita mengundang diaspora untuk berbagi ilmu dan pengalaman, di mana pada hari ini Mas Akbar akan berbagi tentang karakteristik fracture reservoir ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dalam acara-acara VTS selanjutnya. Saya rasa tidak berpanjang lebar. Terima kasih kepada Mas Herki. Mudah-mudahan dapat dipandu acara dengan baik. Sukses untuk semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Albani. Acara akan kita lanjutkan yaitu photo session. Kepada Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan kamera untuk kita abadikan bersama momen ini. Kita siap-siap dulu untuk posisinya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Baik, akan saya berikan aba-aba kepada slide 1. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Untuk gaya yang kedua mungkin bisa gaya bebas Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian. Seperti ini. Ya, baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya Bapak dan Ibu. Untuk lebih akrab dengan moderator kita, izinkan kita perkenalkan beliau dulu. Baik, moderator profil pada kali ini adalah Bapak Herki Priambodo selaku Operation Geologist Consultant. Memiliki pengalaman selama 20 tahun sebagai Operation Oversight Geologist in Oil and Gas Industry, expertise in geological well planning during monitoring and data acquisition supervision. Memiliki pengalaman di South Asian region, Indonesia, Malaysia, Brunei, with South Project in Vietnam and Australia. Offshore and outshore rig operation for development, deletion, erosion, well cat wells. Intensive experience in deep water project, ghost stirring for the reservoir, wet fraction of diffusional sediment environment, geotech system, single channel reservoir, carbonate, and filter basement. Serta memiliki latar belakang edukasi yaitu S.A. Petroleum Geology Institute of Technology Bandung dan Geological Engineering Gadjah Mada University. Dan memiliki beberapa karir yang terdiri dari perusahaan-perusahaan ini. Baiklah, selanjutnya hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti virtual technical session kali ini. Kepada Bapak Herki Priambodo, kami persilakan untuk memandu acara kali ini. Terima kasih, Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, selamat malam. Ini suatu kebanggaan bagi saya Herki di sini sebagai moderator untuk virtual pre-event yang pertama. Dan sebelum saya mengundang narasumber kita, izinkan saya
memperkenalkan beliau. Kameranya sudah bisa nyala nih, Mas Akbar. Narasumber kita bernama lengkap Muhammad Nur Ali Akbar dengan panggilan Akbar. Dia seorang reservoir engineer dengan pengalaman lebih dari 8 tahun di industri migas. Background pendidikannya S1 Teknik Perminyakan ITB dan S2-nya di bidang Petroleum Geoengineering dari University of Miklos, Hungary. Akbar memiliki kompetensi di bidang reservoir management, integrated reservoir characterization, numerical reservoir modeling and simulation. Tapi tidak terbatas di area reservoir saja, narasumber kita juga memiliki kompetensi lain di bidang petrofisika, biomekanik, rock physics, and machine learning development. Memiliki pengalaman internasional, bekerja di pekerjaan yang beroperasi di onshore dan offshore, pada lapangan eksplorasi dan pengembangan, di daerah Hungari, Kroasia, Norway, dan tentunya di Indonesia. Narasumber kita tidak hanya melakukan studi di konvensional reservoir seperti klastik karbonat, natural fracture basement, tapi dia juga melakukan studi cukup lama, 2 tahun di unconventional organic rich shale. Memiliki spesialisasi di advanced dynamic reservoir modeling untuk fracture basement and carbonate reservoir, rock and fracture typing, dan permeability prediction dengan beberapa project achievement, diantaranya berhasil dalam proposing field development and exploration well, berhasil dalam membuat strategi unlocking the mature field potential, berhasil dalam strategi EOR and CCUS project, dan menemukan 3 metode baru di rock fracture typing, fluid saturation, and permeability prediction. Dia juga membuat fracture characterization workflow untuk reservoir yang kompleks, untuk mengimprove quality dan accelerate the dynamic reservoir simulation process. Selain keberhasilan dalam proyek, narasumber kita juga memiliki publikasi, lebih dari 30 publikasi yang sudah dipresentasikan di ajang internasional. Dan juga 15 diantaranya mendapatkan award atau winning award dari SPE, SPWLA, IAGE, dan MGE. Pernah bekerja di beberapa perusahaan juga seperti LAPI ITB, Lemigas, MOL Hungari, dan saat ini bekerja sebagai staff reservoir engineer di ProRes AS Norway. Tanpa berpanjang lebar, saya panggil Mas Akbar. Selamat malam, Mas Akbar. Sekarang posisi ada di mana? Posisi lagi di Trondheim, Mas, di Kutub Utara. Oh gitu. Di Norway. Berarti Udah jauh masih lah agak dari- siang ya, masih agak ada matahari ya. Kalau summer kita nggak ada malam, Mas. Nggak ada Siang malam terus. malah ya, siang terus. Ya Mas, Mas Akbar, sebelum kita mulai, boleh nggak kita dikasihin sedikit kunci-kunci apa sih yang kita bahas sedikit aja supaya teman-teman tuh dalam mengikuti proses paparannya bisa dapat. Terima kasih Mas Herki sebelumnya atas introduksinya, atas perkenalannya. Untuk malam ini saya akan sedikit membahas tentang publikasi-publikasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya di beberapa conference. Jadi mungkin tidak akan banyak theoretical konsep, tapi lebih banyak ngomongin case study. Jadi itu lebih hidup, lebih implementasinya langsung bagaimana. Jadi saya harap banyak diskusi yang bisa kita lakukan, tukar pikiran terkait technical problem di dalam menangani fracture basement reservoir. Jadi nanti di awal presentasi saya akan sampaikan beberapa paparan apa saja yang akan kita bahas dari paper-paper yang sudah publish. Jadi walaupun teman-teman tidak sempat atau secara penuh mengikuti presentasi ini, bisa kembali membaca paper-paper yang sudah saya tunjukkan nantinya. Baik, Mas Akbar. Ya, jadi ada hint-hint tertentu ya. Jadi ini lebih banyak studi kasus nih yang akan dipaparkan. Tanpa berpanjang lebar, Mas Akbar, nanti akan diadakan presentasi dulu, tidak akan kita potong. Teman-teman apabila ada pertanyaan, silahkan daripada lupa, ketik saja di kolom chat. Dan juga nanti setelah itu akan ada sesi tanya-jawab setelah Mas Akbar menyelesaikan presentasinya. Silakan Mas Akbar. Oke, terima kasih. Saya share screen ya. Baik.
Apakah sudah jelas, Mas Herki? Sudah bisa dilihat. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di Indonesia. Terima kasih atas undangannya untuk membuka acara VTS yang pertama. Saya merasa sangat terhormat sekali untuk membuka acara ini. Hari ini saya akan memberikan topik tentang Integrated Naturally Fractured Reservoir Characterization. Kita akan bicara dari skala core, petrofisik, log, kemudian di static model sampai dynamic model, hingga perencanaan yang kita lakukan untuk melakukan field development well ataupun untuk keperluan eksplorasi. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Ali Akbar, Reservoir Engineer dari Progress AS Norway. Tadi sudah disampaikan untuk terkait profil saya oleh Mas Herki, jadi saya tidak perlu mengulang. Jadi presentasi hari ini akan ditekankan pada beberapa paper saya yang sudah publish, terutama 3 pertama yang ada di sebelah kiri teman-teman di layar, yaitu ada 3 paper yang publish di tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Jadi 3 paper ini akan saya paparkan cukup mendetail. Jika kita ada waktu yang cukup banyak, saya akan sedikit bahas juga tentang fracture basement untuk study di old field but still green. Ini menarik, dan juga mungkin potensial CCUS di fracture basement yang telah kita lakukan di Hungary. Jadi kita secara general ya. Kalau kita lihat naturally fracture basement itu udah ditemukan around the globe. Perilakunya itu menarik, terutama salah satunya yang di Suban. Ada Mas Budi di sini, expertnya yang di Suban. Perilaku fracture basement yang dilakukan, yang terdapat, yang ditemukan di around the globe itu memiliki perilaku reservoir yang sangat unik. Dan di sini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas karena banyak kondisi yang cukup challenging, baik dari segi operasional maupun dari segi interpretasi di subsurface terkait fracture basement. Dan banyak pada basin-basin dari seluruh dunia yang telah ditemukan di sini yang saya sampaikan, bahkan banyak juga yang tidak tercatat dari beberapa publikasi. Contohnya saja, saya berkesempatan bekerja di Hungary yang tercatat sejauh ini hanya beberapa. Salah satunya di sini adalah Sheikh Halom. Saya sendiri sudah melakukan studi fracture basement sekitar 10 naturally fracture reservoir di Hungary, dan dari ke-10 tersebut perilakunya sangat unik. Jika saya bandingkan beberapa studi saya sebelumnya di Sumatera Basin seperti Kaliberau Dalam, Budi, Suban, Sumpal, jika kita bandingkan perilakunya itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan fracture basement yang saya temukan di Hungary. Dan beberapa ada studi juga yang telah saya baca dari Cina, dari UK, dari Norway, itu juga sangat menarik untuk dibahas di sini. Jadi untuk selanjutnya, secara umum, fracture basement itu terbagi menjadi 2 asal muasalnya. Secara garis besar ya, saya tidak mau bicara geologi terlalu dalam karena saya engineer, tapi yang saya pahami, kita punya 2 tipe fracture yang terbentuk dari proses tektonik, yaitu fault related fracture atau lipatan, dan juga fault related fracture atau patahan atau sesar. Nah, kedua reservoir ini memiliki perilaku rekahan yang berbeda, dan akibatnya juga proses static dan dynamic behavior dari suatu reservoir akan memiliki behavior yang juga berbeda. Sehingga ini menjadi hal menarik apa yang perlu kita perhatikan dalam proses interpretasi atau dalam membuat model, hingga dalam perencanaan-perencanaan ke depan untuk mengembangkan ataupun dalam kegiatan eksplorasi. Di sini ada 4 kriteria dari fracture reservoirs yang diklasifikasikan oleh Nelson, yaitu fracture yang berhubungan dengan matrix porosity ataupun fracture tanpa ada matrix porosity. Jadi di sini kalau kita bicara dengan dual porosity, itu bisa dual porosity, belum tentu dual permeability. Tetapi ada juga kasusnya kita punya dual porosity dan juga dual permeability. Untuk kasus grup pertama, yaitu very low matrix porosity dan permeability,
tetapi fracture-nya itu berperan sebagai flow dan juga sebagai storage. Dia permeable dan juga porous. Ini tipikal mostly fracture basement yang purely dari basementnya, bukan dari zona wash zone atau weather zone. Tipikally kita akan punya sistem dominan dari fracture without matrix. Tetapi sebaliknya, banyak reservoir karbonat, apalagi di Indonesia, yang memiliki high porosity, high permeability di matrix, tetapi juga memiliki beberapa fractures. Ini yang cukup sulit, yaitu pada tipe 3. Yang saya banyak kerjakan waktu saya di Hungary, itu adalah tipe 1 dan tipe 2. Rata-rata matriksnya itu rendah, atau bahkan tidak ada matrix porosity, bisa negligible. Tapi kebanyakan dia adalah high permeability dari fractures. Ini yang mungkin akan saya sampaikan hari ini dari 2 tipe ini. Ada beberapa tipe 3, tapi kemungkinan kita tidak punya cukup banyak waktu untuk diskusi hal ini. Jadi nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Kemudian dari sini, ketika kita bermain dengan fracture, ada beberapa hal yang kita pertimbangkan. Skala fracture yang kita bisa lihat, itu dari skala nano fracture, micro fracture, hingga giga fractures. Dan data subsurface yang kita perhatikan, itu pun harus diintegrasikan. Kalau kita melihat big open fracture, atau kita bisa sebut dengan patahan, itu bisa terlihat di seismik. Tetapi ada beberapa rekahan yang disebut dengan subseismic fault, itu tidak bisa terdeteksi oleh seismik. Tetapi kalau kita misalkan run horizontal well, kemudian kita menabrak beberapa fracture, kita bisa lihat dari image log. Ini pun bisa menjadi data tertentu yang bisa kita integrasikan bersama dengan data seismik. Data-data dynamic seperti well test, production logging, itu juga sangat bermanfaat dalam menginterpretasi naturally fracture di reservoir. Tidak hanya yang skala besar, tetapi untuk skala mikro pun itu sangat berarti untuk dimodelkan dalam suatu reservoir fractures. Jadi untuk yang pertama, kita akan bahas tentang case 1, saya sebut di sini adalah tipe 1 fracture rock, di mana kita nggak punya matrix, tapi mostly fracture untuk storage dan juga sebagai flow path dari reservoir tersebut. Satu case tadi yang saya akan sampaikan pada hari ini, itu berlokasi di southwest dari Hungary. It is located very close to beautiful Balaton Lake. Di sini kita punya reservoir yang really high tectonics. This is patahan related fracture, fault related fractures. Kita bisa lihat begitu banyak patahan di sini dan begitu banyak sumur yang telah dibor di sini. Pada reservoir ini terdapat sekitar 36 sumur sudah dibor dengan reservoir minyak, tetapi minyaknya tersendiri itu juga penuh dengan headage. Udah banyak masalahnya lah. Karena kita punya sistem reservoir yang kompleks, dari batunya sendiri ini adalah Triassic carbonate, dominan itu dolomite, limestone. Kita sebut ini juga basement di Hungary, karena memang behaviornya udah seperti metamorphic sama igneous rock, nggak punya matrix, cuman ada fractures. Dan tebalnya juga bisa sampai 3-4 km. Jadi Triassic carbonate di sana kita anggap sebagai basement. Kemudian kita punya porosity rata-rata hanya sekitar 4%, karena dia highly fractures. Satu lagi, kita punya driving mechanism di sini adalah tantangannya we have strong water drive dan gas cap. Kita punya reservoir 40 tahun berproduksi tanpa ada pressure depletion. Jadi ini cukup sulit juga ketika kita mengevaluasi in place dengan menggunakan material balance, karena ada beberapa tantangan yang harus kita dapatkan karena tidak memiliki depletion pressure pada reservoirs. Pertama kali ditemukan pada well nomor 4, itu lokasinya di paling selatan, di sini. Lokasinya di paling selatan. Sampai sekarang sumur ini masih berproduksi dengan water cut yang cukup tinggi. Kemudian kita punya sumur sekitar 36. Saat ini yang berproduksi hanya 12 sumur.
sebelum sumur well number 7 yang akan kita bahas juga nanti, ini dibor, produksi rate hanya sekitar 90 meter kubik per day. Masalahnya satu, tidak cuma reservoirnya kompleks, kita juga punya fluid oil yang sangat kompleks. Kita punya oil yang cukup dense dengan viscosity sekitar 16 milipascal per second. Kita punya pour point yang cukup tinggi, 43 derajat Celcius, sehingga kita butuh heating di surface untuk membuat minyak ini bisa mengalir ke storage. Selain itu kita punya CO2. Jadi gas cap di sini, gas cap di sini adalah CO2 gas cap. Jadi kita punya CO2 konten sekitar 85% ditambah H2S sekitar 2000 ppm atau 2000 ppm. Ini yang menjadi banyak tantangan juga di surface. Tapi kita nggak akan bahas surface kali ini, kita akan banyak membahas tentang batuan. Untuk core dan log data yang kita punya, ini juga cukup challenging. Dari 36 sumur itu 40% kita lognya log Rusia, typical old ancient type Russian log. Ini pertama kali saya datang ke Hungary saya kaget karena saya nggak biasa megang log Rusia. Tapi pelan-pelan saya belajar ternyata ini menarik juga, log Rusia cukup sensitif ketika melihat fracture. Kemudian juga ada beberapa sumur, sekitar 60% kita punya triple quad conventional logs seperti biasa, dan sayangnya kita cuma punya 2 image log. Itu pun image log versi awal, di mana kualitas dari image-nya sendiri juga masih kurang bagus dengan basis akustik image. Tetapi kita cukup banyak punya core data, ada 19 sumur kita punya data dari struktur tersebut, tetapi hanya 9 sumur yang kita punya core measurement, yang mana yang paling representatif di triacetic karbonat hanya sekitar 5. Kita nggak punya core plug measurement, karena kalau ngukur core plug di fracture itu nggak akan memberikan hasil yang representatif terhadap kondisi reservoir, sehingga kita melakukan pengukuran core itu untuk full diameter core. Unfortunately, kita nggak punya scale data available, sehingga ini juga menjadi bahan pertimbangan ketika dalam melakukan proses modeling. Untuk rock property sendiri, kita punya beberapa core measurement untuk full diameters. Rata-rata range dari porosity dari sekitar 2-8%. Rata-rata sekitar 4%. Untuk porosity permeability sendiri, trennya itu tidak konvensional yang seperti kita biasa lihat di karbonat atau sandstone. Di naturally fracture, typically kita punya tren yang cukup scattered dan sangat sulit untuk mendapatkan tren hubungan porosity permeability. Contoh untuk well number T here, contohnya di sini kita bisa dapat permeability sampai 2 milidarcy dari core, tapi porosity-nya itu kurang dari 3%. Tapi banyak swell test juga yang menunjukkan bahwa permeability di sana bisa sampai dengan 70 darcy, di mana itu tidak bisa tercover oleh data core. Sehingga untuk memodelkan permeability nantinya, kita tidak bisa stand alone dengan menggunakan hubungan porosity permeability dari core, tapi juga kita harus mempertimbangkan permeability prediction dengan menggunakan data well test. Di satu sisi lagi, kita punya beberapa tipikal dari fracture. Fracture-nya itu bisa open, close, itu tergantung dari posisi sumur juga pada structure kita. Kemudian kita punya beberapa tipikal dari breccia. Kita punya tipikal chaotic type, mosaic types, dan also crackle type. Dan tipikal fracture yang seperti ini contohnya di sini. Ini porosity bisa sampai dengan yang ini, yang kecil-kecil ini porosity bisa sampai lebih dari 4%, bisa 5-8%. Kita pikir ini matriks, ternyata ketika lihat lokernya dia lebih fracture yang kecil-kecil, ini bisa behave atau berperilaku seperti matriks, sehingga kita sebut di sini sebagai pseudomatric fracture, karena sifat poros yang cukup tinggi, tetapi permeability relatif lebih rendah,
Jika dibandingkan dengan open microfracture yang seperti ini, kita bisa lihat aperture yang cukup besar, porosity-nya kecil, tetapi permeability-nya bisa sangat besar. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan klasifikasi dari fracture. Ini dari beberapa bridge ya, dari beberapa sumur yang berbeda, dan kita punya satu sumur, sepanjang sumur itu berbeda perilaku fracture-nya. Ada yang tertutupi oleh clay, ada ya intercrystalline mineral growth. Di antara fracture yang telah terbuka, ada juga fracture yang purely open, bahkan tertutup oleh calcite. Jadi proses diagenesa yang terjadi pada sumur 10 ini cukup kompleks. Itu menyebabkan kita juga cukup sulit dalam memahami perilaku fracture di sana. Kalau kita lebih lihat detail, seperti saya sebutkan, ada 4 tipe fracture yang kita temukan. Kebanyakan itu adalah open fracture, yang bisa kita lihat sendiri dari gambar ini. Bahkan kita juga punya fracture yang purely tertutup oleh marl content atau even clay. Ini yang kita sebut dengan non-active fracture atau closed fracture. Ada beberapa fracture yang banyak mineral kuarsa ataupun kalsit yang tumbuh, dan beberapa fagi as well. Ketika mereka tertutup dengan kalsit, terjadi proses diagenesa kembali, dissolution, beberapa vak terbentuk di dalam fracture tersebut. Jadi tipikal rekahan ini menjadi pertimbangan kita dalam melakukan interpretasi. Nah, apa saja yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan fracture identification? Sebenarnya ada beberapa data sumuran yang harus kita pertimbangkan, terutama kaitannya data-data apa saja yang perlu kita miliki ketika melakukan atau ingin menginterpretasi data lapangan fracture. Paling tidak kita punya conventional log. Ini sudah rutin yang kita lakukan ketika kita bore, kita run conventional logs, baik dari wireline ataupun LWD. Kita bisa miliki keduanya. Dan yang paling penting image log. Image log ini memiliki peran penting dalam mengidentifikasi di mana letak fracture, kemana arahnya, kemana behavior-nya, dan lain-lain. Ini sangat membantu sekali dalam memahami perilaku fracture yang kita miliki. Di satu sisi juga akan menambah informasi lebih baik, apakah fracture tersebut memberikan effective pay dalam aliran fluida melalui reservoir, yaitu untuk melakukan run production logging, dan juga mungkin untuk full wave sonic, terutama untuk Stoney wave analysisnya. Ketika kita punya data 4 utama ini akan memberikan bantuan yang cukup tinggi bagi kita dalam memahami perilaku fracture di reservoir kita. Sebagai tambahan, data drilling parameter seperti mud loss, ROP, itu juga akan banyak membantu dalam proses memahami karakteristik fracture reservoir, hingga akhirnya kita bisa menentukan di mana lokasi-lokasi sebagai flow corridor dari suatu reservoir, di mana fracture yang tidak efektif, dan lain-lainnya. Dan tentunya core data. Core data ini menjadi data yang sangat penting karena kita bisa melihat perilaku fracture yang sesungguhnya yang ada di bawah permukaan. Tetapi biasanya di mature field, di old field, seperti pada studi kasus saya ini, kita nggak punya image log, atau bahkan sangat limited, low quality. Pada waktu itu tidak ada production log was run. Kemudian kita juga punya keterbatasan dalam full wave sonic. Sehingga apa yang harus saya lakukan pada waktu itu, yaitu memahami perilaku fractures dari conventional log. Kita punya image log. Tipikally ketika kita punya image log, ketika terjadi rekahan, terdapat aperture pada image log, kita akan melihat juga perilaku-perilaku yang dimunculkan dari data conventional log, terutama density log, karena density memiliki the highest resolution lah, selain dari micro resistivity. Density memiliki resolusi vertikal yang cukup tinggi untuk melihat kehadiran dari fracture. Tetapi ini juga harus diperhatikan tentang washout zone dan lain-lain. Contoh di sini, ketika kita punya
fracture dengan aperture cukup tinggi, density itu akan memberikan respon yang cukup signifikan terhadap kehadiran fractures. Tetapi ketika tidak ada fractures, dia akan strike. Contoh di sini, close fracture mostly the density it's the same dengan angka dari mineral matrix density tersebut. Sehingga dari perilaku-perilaku ini akan membantu kita dalam memahami karakter dari fracture. Dari studi di Lancaster juga untuk paper Bontier 2019, setiap ada fracture dengan aparatur besar, kita akan melihat respon dari konvensional lock, salah satunya density PF dan juga neutron di sini. Ini pun akan membantu kita. Dari pergerakan relatif dari suatu density lock, ini akan membantu kita dalam menentukan lokasi fracture untuk tipikal batuan tertentu. Dan ini pun setiap terjadi bukaan fracture yang cukup tinggi, kita akan melihat pergerakan-pergerakan dari density lock yang cukup signifikan. Sehingga density lock dalam studi ini sangat membantu dalam menentukan di mana lokasi fracture ketika kita tidak memiliki data image lock. Dari studi Bienjiang Li di tahun 2004 itu untuk fracture granite di White Tiger Vietnam, ini juga memiliki perilaku yang mirip nih. Ketika terdapat open fracture, lock density terutama itu memberikan respon yang sangat unik terhadap kehadiran fractures, ditambah dengan data production log yang mengkonfirmasi bahwa fracture tersebut memberikan aliran atau memberikan kontribusi dalam aliran. Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika kita hanya memiliki conventional log tetapi tidak memiliki image log? Yang pertama harus kita perhatikan adalah log responses dari setiap fracture prism. Setiap ada fracture yang muncul, kita harus melihat bagaimana respon-respon log yang biasanya terjadi. Kita bisa melihat bahwa the density log di sini memiliki respon yang cukup unik, yaitu sekitar 20 cm, kurang lebih untuk vertical resolution, sehingga akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan ketika kita memiliki high density fracture di sekitar sumur. Tetapi kalau density fracture kita kurang dari 20 cm, kemungkinan besar density log tidak akan memberikan respon. Begitupun dengan log-log berikutnya. Jadi apa yang kita lihat? Setiap ada open fracture, kita akan melihat bagaimana density log juga akan memiliki respon yang unik terhadap kehadiran fracture, tetapi ketika tidak ada fracture, density akan relatif lurus. Atau dengan simple behavior yang telah saya petakan di sini untuk memahami fracture characterization di sini, kita akan mempertimbangkan 4 parameter. Pertama adalah fracture size, orientation, fluid field, dan juga fracture type. Kalau kita punya fracture itu mostly microfracture, kemudian orientasinya juga paralel dengan arah sumur, itu sudah pasti kita nggak akan bisa ngelihat ada fracture tersebut. Tanpa image log kita nggak akan lihat. Tetapi sebaliknya kalau kita punya fracture yang relatif makro, kemudian dia open, dia juga perpendikular terhadap sumur, mostly perpendikular, itu akan detectable dan tentunya itu akan memberikan respon yang berbeda-beda. Contoh kaliper akan membaca relatif lebih besar dibandingkan ukuran bit size. Kemudian Robi sendiri biasanya itu akan terlihat lebih rendah, seperti contoh gambar di garis track warna merah tersebut. Selanjutnya seperti sonic travel time, ratio dari DTS, shear sama compressional, PF itu juga akan memberikan respon. PF sendiri itu tergantung dari tipikal mat-nya yang digunakan. Kemudian kita lihat apakah fluida yang mengisi dari fracture tersebut juga akan mempengaruhi respon dari resistivity, di manakah lokasi MSFL atau micro resistivity terhadap deep resistivity dengan fluid hidrokarbon dan brine, dan ini menjadi kunci tersendiri juga bagi kita dalam melakukan fracture characterization. Mudahnya untuk memahami perilaku fracture dengan kehadiran log responses seperti ini. Setiap kali kita punya fracture yang hadir di reservoir kita akan melihat spike-spike yang diberikan oleh log-log konvensional seperti density dan juga sonic, for example.
Kebanyakan kita ketika memiliki spike-spike tersebut pada log, kita anggap itu adalah outlier data. Tapi hati-hati ketika kita bermain di fracture basement, barangkali ini spike-spike itu menjadi kunci bahwa di situ adalah flow zone kita pada fracture reservoir. Jadi apa yang kita lakukan pada waktu itu? Kita melakukan fracture classification dengan menggunakan simple log data ketika kita tidak punya image log data. Kalau image log gampang lah, kita bisa lihat fracture, kita bisa kasih flag fracture. Tetapi ketika kita tidak punya image, kita perlu melakukan sensitivity dari data-data log. Salah satunya yang kita lakukan adalah density dan gamma ray dengan melakukan proses yang cukup simple. Pertama kita melihat setiap ada respon log density dan juga pada gamma ray yang rendah, itu berarti kita memiliki reservoir fracture basement purely karbonat. Kalaupun ada open fracture itu tidak terisi oleh clay ataupun marl, sehingga gamma ray akan tetap rendah. Di satu sisi terkadang kita punya low gamma ray tetapi density very high, itu menunjukkan tidak ada matrix, tidak ada porosity. Tetapi ketika ada respon dari density, itu akan menunjukkan di mana lokasi dari fracture tersebut. Profil dari naik turunnya density log ini kita akan hitung relatif pergerakannya. Dan di sini kita bisa menentukan yang merah itu macro fracture, biasanya permeability-nya tinggi-tinggi, porosity-nya itu tidak terlalu besar juga. Tapi sebaliknya ketika kita melihat yang responnya kecil-kecil, itu biasanya didominasi oleh micro fracture. Satu sisi ketika kita nggak punya ROBI nih untuk log-log seperti tipe log-log Rusia atau Russian type log, seperti kita punya NGK atau neutron gamma, gamma-gamma, kemudian gamma ray, masih dalam satuan counts per unit, kita bisa lakukan training dengan menggunakan self-organizing map dari beberapa sumur yang memiliki Russian type logs. Di sini kita lakukan proses training, terdapat 3 model training yang kita lakukan. Setelah itu kita melakukan training dengan data yang bisa kita miliki dari density gamma ray ataupun dari image. Kemudian dari sini kita bisa memprediksi fracture dengan melihat errorness yang dibentuk. Selama kita bisa melihat pola dari prediksi cukup stabil, cukup konsisten terhadap kehadiran fracture yang divalidasi dengan data-data dimiliki, kita bisa melakukan prediksi fracture aperture, fracture presence di beberapa sumur lainnya. Ini salah satu contoh di well number 3 W3. Kita punya sumur, kita punya core, kita punya selective well test. Di sini kita bisa lihat distribusi dari red flag atau section pada bagian merah. Ini menjadikan lokasi dari flow corridor. Bagaimana kita menentukan dia benar-benar flow corridor? Kita lihat dari selective well test. Kalau kita punya production log, itu akan sangat membantu juga. Ada beberapa case tadi kita dengan menggunakan production logs tanpa ada selective well test. Itu akan menentukan di mana lokasi-lokasi dari open fracture yang memberikan kontribusi pada aliran. Di sini, whenever kita punya red flags, itu merupakan posisi koridor kita yang membuktikan ada dari flowability dari fractures. Di satu sisi kita juga punya red flag di sini, itu terrepresentasi dengan open fracture yang kita miliki dari data core di sini. Satu sisi ketika kita tidak memiliki warna merah, tentunya di sekitar sini, ini kebanyakan fracture-nya sudah terisi dengan clay ataupun marl content, sehingga ketika kita well test juga di sini, kita lakukan selective well test di 2 section ini tidak ada terjadi flow, baik itu water maupun oil. Jadi sehingga ini cukup konsisten pada sumur tersebut. Ada juga untuk sumur nomor 4, contohnya kita cuma punya gamma ray, caliper, SP, deep resistivity. Kemudian kita bisa melihat di mana flow corridor itu muncul. Kebanyakan itu berada pada location di top of reservoir. Ini adalah daerah exhumated zone atau weathered zone, di mana banyak breccia yang kita bisa lihat di section ini. Kita punya long core sample di sini dan kebanyakan ini memiliki fractures yang cukup. Di satu sisi kita punya core recovery yang cukup rendah, ini hanya sekitar 5% core recovery kalau tidak salah pada waktu itu, sehingga ini juga menandakan bahwa terdapat banyak fracture di section tersebut. Dari sekian cukup thick section yang akan kita lakukan pada waktu itu, recovery-nya cukup sedikit, dari 40 meter, kurang lebih 40 meter hanya 15 meter.
Jadi di sini juga menandakan banyak fracture. Semakin dalam, warna merah semakin berkurang. Ini juga kita bisa lihat dari beberapa core yang kita ambil pada core nomor 7 dan 8, bahwa sudah tidak ada open fracture yang signifikan dari core-core tersebut, sudah mostly tight. Kita bisa melihat recovery sekitar 90%, sudah pasti kemungkinan fracture-nya sudah minimal. Kalaupun ada itu hanya sekedar microfracture, dan we can see juga beberapa microfracture yang kita bisa lihat dari thin section di beberapa core example yang kita dapatkan dari section tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita mendistribusikannya dalam spasial? Ini teman-teman geologis pada waktu itu memberikan pembahasan. Selain menggunakan seismic attribute, pada waktu itu kita menggunakan thin fault likelihood, kita juga menggunakan fault zone concept yang dipresentasikan oleh Torabi et al. 2019 dan juga Fossen 2016, di mana distribusi dari damage zone itu tergantung dengan displacement pada fault yang kita miliki, baik itu normal fault atau reverse fault. Dan di sini terdapat hubungan antara displacement dan damage zone. Ini juga tergantung dari tipikal dari faultnya. Ada yang damage zone sama dengan displacement, itu sama dengan 1, bahkan bisa lebih dari 10 kali hingga 100 kali, itu tergantung dari tipikal dari fracture tersebut. Selama kita sudah mendistribusikan fault zone, juga digabung dengan fault thin likelihood dan juga lithofasis, kita akan mendistribusikan fracture classification di spasial, di 3D spasial untuk static modeling. Kita bisa melihat red color itu dominan dengan macro fracture, yang yellow ini dominan dengan micro fractures, dan orange ini transisi antara mikro dan makro. Yang gray, abu-abu, ini cenderung dari host rock atau unfractured rock. Kita akan lihat nanti bagaimana distribusinya untuk dynamic. Untuk dynamic, kita butuh scale data. Capillary pressure, relative permeability ini yang selalu menjadi isu. Kita sangat sulit mendapatkan data tersebut di fracture reservoir. Tetapi perlu kita perhatikan, banyak beberapa publikasi yang menunjukkan bahwa kebanyakan yang kita lakukan dalam fracture relative permeability, kita menggunakan X-shape atau berbentuk X. Tapi pada dasarnya ini tergantung dari typical fracture. Kalau kita punya macro fracture, permeability indices, kemudian aperture yang cukup besar, kita bisa gunakan X-shape pada fracture-fracture tertentu. Tapi untuk micro fracture dominan, di mana fracture-nya sudah memiliki perilaku seperti matriks yang kita sebut dengan pseudo matrix, kita harus menerapkan relative permeability yang curvy atau sedikit melengkung. Itu tergantung dari intensitas dari fracture tersebut. Ada beberapa paper pada tahun 2015 dan 2019 bagaimana bentuk relative permeability yang mereka lakukan pada granit dan juga limestone fracture, itu malah bentuknya seperti V-shape. Jadi tidak totally berbentuk X-shape. Dan juga beberapa studi pada rock menunjukkan bahwa relative permeability of water itu cenderung melengkung dibandingkan menggunakan straight curve. Ini juga menjadi pertimbangan kita dalam membangun relative permeability pada model dynamic yang kita lakukan di sini. Apa yang terjadi dengan menerapkan konsep tersebut? Saya mendapatkan hasil history match dari 36 sumber yang dilakukan, bahwa baik dari skala field dan juga skala well, saya mendapatkan hasil history matching yang sangat memuaskan. Kita punya data pressure, matching GOR, oil, gas, dan water, itu memiliki hasil matching yang sangat bagus dari setiap sumur. Dan kita memiliki beberapa, dari skala sumur pun, kualitas matching dari oil yang dilakukan itu cukup bagus. Pada waktu itu kita melakukan history matching dengan menggunakan liquid target, dan tidak ada data bottom hole pressure. Match dilakukan karena kita memiliki very low pressure drawdown. Dikarenakan kita memiliki high permeability dan juga very strong water depth, sehingga pressure drawdown yang kita miliki sangat rendah. Dan beberapa sumur juga diinstal dengan Sacro pump, sehingga pengukuran bottom hole pressure sangat sulit dilakukan. Kemudian setelah kita melakukan dynamic model, kita melakukan perencanaan field development well. Kita tahu kebanyakan untuk fracture reservoir, terutama fracture basement, deviated well itu sangat
more beneficial dibandingkan dengan vertikal. Konsepnya adalah karena fracture behavior dari setiap distance yang kita miliki itu bisa memiliki perilaku yang sangat berbeda. Contoh misalkan dari outcrop yang bisa kita lihat, hanya jarak kurang dari 1 meter, ini perilaku dari fracture, yang satu tanpa fracture, yang satu penuh dengan fracture. Sehingga kalau kita melakukan drilling well, seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya dari lapangan ini, itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Dan banyak kondisi well performance yang sangat buruk dengan menggunakan vertical well, sehingga horizontal well sangat lebih diuntungkan ketika melakukan proses pengembangan. Studi ini juga didukung dengan hasil studi dari Bontir, bagaimana mereka menghubungkan seismic atribut dan juga fracture yang terlihat dari sumur-sumur tersebut. Bagaimana mereka menghubungkan antara fracture yang terlihat dari image log dan juga fracture yang terdapat dari seismic attribute untuk menentukan distribusi fracture. Satu sisi juga mereka melakukan komparasi bagaimana performance productivity index dari setiap sumur yang berkaitan dengan image log tersebut, sehingga ini menjadikan deviated well atau horizontal well itu typically will get densely fracture dibandingkan dengan yang vertical well. Jadi apa yang kita lakukan? Kita dalam melakukan propose well, kita punya infill well. Di sini kita melakukan delineation. Pertama kali kita kumpulkan sumur-sumur yang berproduksi dengan baik. Kita temukan sumur-sumur yang dry, baik dari vertical well atau horizontal. Di sini kita bisa lihat ada beberapa horizontal well yang sebelum sudah dibor, ada sekitar 2 sumur horizontal di sini, satu lagi di sini, yang satu memberikan hasil produksi yang cukup baik, yang satu ini dry well, horizontalnya dry well, nggak ada fracture yang ditemukan. Kemudian saya propose pada waktu itu untuk kita satu propose horizontal well di sekitar sini dengan memvalidasi fracture yang kita miliki di sini adalah open fracture. Sesuai dengan data-data subsurface yang kita miliki, pada waktu itu kita punya 3D seismic, kita melakukan multi-fault likelihood, kita juga bisa melihat fracture yang cukup rich di sini. Ini adalah lokasi dari water oil contact pada waktu itu, dan ini adalah gas oil contact. Jadi kita mengebor tepat di tengah-tengah antara dua kontak tersebut. Apa yang terjadi ketika kita propose sumur di sini? Yes, kita mendapatkan banyak sekali fracture di setiap section ketika membor pada koordinat yang telah ditentukan di sini, yaitu pada gambar magenta line di sini. Dan kita bisa melihat dari resistivity image, fracture yang sangat rich, orientasinya juga sesuai dengan orientasi dari major fault kita. Di sini pun kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu hasil produksi yang cukup baik dari well test. Dan sebelumnya juga kita memvalidasi bagaimana properti 3D model kita sebelum di pre-drill 3D model, kemudian kita pasang dengan porosity estimation dari logs. Ternyata hasil model kita dan juga hasil log ketika di run sumur propose nomor 7 ini memberikan hasil yang cukup robust, bahwa they are comparable antara data logs dan juga data dari model, terutama dengan saturasi air. Dan akhirnya minyak berbentuk anaconda hitam ini bisa kita keluarkan dengan rate sekitar 140 meter kubik per day atau sekitar 880 barel oil per day. Dan ini di luar ekspektasi kita, bahwa skala lapangan saat itu hanya berproduksi 80-90 meter kubik per day dari 12 sumur. Ternyata satu sumur yang kita propose itu bisa memproduksi sampai hampir 2 kali lipat dari lapangan yang kita miliki. Jadi ini menjadi new insight juga buat kita, lesson learn, bahwa di potensial di mature field itu masih sangat tinggi, terutama di fracture basement yang kita miliki. Kita bisa masih memproduksi bahkan hampir 2 kali lipat dari skala lapangan yang kita miliki saat ini. Dan ini menjadi very good lesson learn untuk kita pada waktu itu. Jadi apa yang menarik di sini? Kita bisa lihat satu persatu, ada 3 sumur horizontal. Satu sumur horizontal itu dry pada tahun 2003.
kemudian pada 2006 dibor kembali horizontal dengan arah yang sama. Di sini dapat minyak dengan rate yang cukup bagus, kemudian kita bor kembali dengan arah yang cukup agak berbeda dari sebelumnya, dan kita juga mendapatkan minyak yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Contoh di sini, well number 3H, location di sini, ini dry well, dari image log pun kita bisa melihat fracture, open fracture dari CBIL hanya menunjukkan beberapa fracture, dan minyak kita tidak bisa flow pada kondisi tersebut. Ketika sumur well number 6, kita bisa melihat open fracture cukup banyak, produksi pada waktu itu sekitar 358 barrel oil per day dari hasil well test, dan sumur terbaru kita dengan arah yang berbeda, dengan konsep yang berbeda, kita mendapatkan produksi hampir 3 kali lipat dari sumur sebelumnya. Sehingga ini menjadikan pemahaman baru buat kita internally dalam melakukan propose field development well di mature field, terutama untuk reservoir fracture basement. Jadi untuk case pertama, saya akan kasih summary bahwa studi ini membantu kita dalam menentukan lokasi fracture dengan menggunakan self-organizing map, dan juga menentukan klasifikasi fracture ketika kita tidak memiliki data image log. Dan di sini untuk flow corridor yang paling dominan adalah macro fracture yang kita sebut dengan red flag atau garis merah sebelumnya. Kemudian untuk opportunity dari metode ini kita bisa quite robust untuk menggunakan tipe 1 fracture carbonate, mungkin juga tipe 2, dan juga untuk metaponic rocks, dan bisa menjadi guide kita dalam mendistribusikan porosity, permeability, fluid saturation, dan menjadikan indikator buat kita dalam menentukan koordinat new field development well. Untuk reservoir modeling ini juga sangat berguna dalam proses defining net to gross, rock typing, fracture typing, dan semacamnya. Dan juga itu akan membantu kita dalam mendistribusikan fracture secara lateral dengan bantuan seismic attribute, lithology, dan juga fault zone. Ada beberapa challenge tentunya untuk washout zone, dual permeability, dual porosity system itu kemungkinan tidak akan bekerja dengan baik. Jadi kita harus berhati-hati dalam menerapkan konsep yang saya paparkan. Dan untuk kompleks mineral mixture juga ini cukup challenging buat kita dalam memahami fractures. Dan beberapa limitation juga tidak bisa dilakukan tanpa image log, sehingga kita harus mempertimbangkan banyak hal dalam kaitan tersebut. Kemudian untuk case number 2, tipe 2 fracture rock, di mana matrix porosity relatively rendah, tetapi kita punya fracture juga. Di sini beberapa diskusi saya akan bahas dengan workflow sebagai berikut. Kita punya reservoir, ini Van Delta Reservoir, dan juga alluvial fan, di mana tipikal dari struktur reservoir tersebut memiliki sistem yang sangat kompleks. Biasanya untuk tipikal alluvial fan itu sangat chaotic seperti ini. Kita punya big class dengan banyak matriks di antara kelas tersebut, usually low porosity, low permeability. Kemudian untuk Van Delta itu seperti biasanya cross bedding dengan planar bedding. Dan relatively untuk rock karakteristik itu lebih smaller kalau dibandingkan dengan alluvial fan. Jadi di reservoir tersebut pada studi kasus kita memberikan perilaku yang cukup unik dan studi tersendiri yang kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Jadi ada beberapa sumur yang telah dibor, sekitar 5 sumur eksplorasi, 2 sumur memberikan hasil discovery, 3 sumur dry well. Di sini membuat kita untuk memahami bagaimana perilaku-perilaku tersebut. Lokasinya berada di perbatasan antara Kroasia dan Hungary dengan gas rate sekitar 370.000 standar kubik meter per day dengan kondensat sekitar 20 kubik meter per day. Jadi kita punya wet gas di sini di reservoir Van Delta. Tipikalnya adalah konglomerat breccia, sandstone, siltstone dengan porosity average sekitar 7%, lebih besar 3% dari case tadi sebelumnya. Estimated kemungkinan dia depletion dan weak water drive. Kita punya impress yang tidak terlalu besar, tapi ini sangat something untuk produksi di Hungary pada waktu itu. Jadi
Kalau kita perhatikan dia Genesis, Mas ya maaf, gimana? 5 menit lagi untuk pemaparan, boleh? Oh ya. Oke, terima kasih. Saya percepat aja ya. Baik. Jadi beberapa perilaku dari alluvial fen kita bisa pahami dari core-core yang kita ambil, baik dari alluvial fen untuk Van Delta sendiri, Delta Front hingga Pro Delta. Di sini kita perlu memahami bagaimana distribusi properti, petrophysical property yang harus kita pertimbangkan. Jadi di sini kalau kita lihat data core kita, kalau kita ambil core plug, itu cuma menunjukkan porosity permeability di bawah 1 milidarcy. Tetapi kita well test, yang gambar orange ini, kita mendapatkan permeability hingga ratusan milidarcy. Sehingga kalau kita melakukan modeling hanya mempertimbangkan data core, kita tidak akan bisa mengcapture perilaku permeability prediction ketika pada hasil well test yang kita miliki. Sehingga untuk modeler, dynamic modeler ataupun static modeler, kita harus berhati-hati dalam melakukan karakterisasi reservoir untuk tipe 2 reservoir tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kita simple, melakukan rock type dari skala matriks dan juga fracture, kemudian kita kombinasikan untuk menentukan di manakah fracture koridor. Sehingga di mana kita punya fracture tersebut, kita bisa memprediksikan permeability dengan lebih berhati-hati pada posisi fracture-fracture tertentu. Beberapa advance method yang kita lakukan kalau kita punya image log, apalagi untuk resistivity base, kita bisa menentukan fracture aperture, conductive menentukan open fracture dan close fracture, kita juga bisa menentukan fracture density, fracture intensity, dan semacamnya. Bahkan kita bisa menentukan aperture fracture dengan beberapa metode yang diturunkan dari resistivity responses. Setelah itu kita memulai memahami bagaimana distribusi fracture secara vertikal, kemudian intensity density-nya, kemudian kita bisa memprediksi permeability di sumur-sumur yang memiliki data core dan juga data well test. Kemudian juga kita bisa mengimprove porosity dari hasil conventional method dari data resistivity kita. Kita bisa lihat di sini bahwa porosity menggunakan image log itu memberikan respon yang jauh lebih baik match terhadap data core kita dibandingkan density yang diturunkan dari neutron density. Jadi di sini juga porosity improvement dilakukan dari menggunakan image. Studi dari dia paleo transport analysis juga dilakukan, memahami arah datangnya sediments dari proses sedimen dari Van Delta tersebut juga dipahami dengan menggunakan data seismic attribute. Pada waktu itu kita menggunakan spectral decomposition image, kemudian kita gabungkan dengan image log paleo transport analysis, kita bisa menyatukan arah dari sediments dari Van Delta tersebut sehingga bisa kita kombinasikan dalam menentukan proses sedimentological study. Ditambah sini kita juga melakukan proses elektrofasis dengan menggunakan kombinasi tekstur dari image log dan juga threshold image. At the end, untuk fracture permeability, kita menggunakan 3 metode. Untuk matrix permeability sendiri, kita bisa menggunakan data core kita. Tapi untuk fracture permeability, kita akan turunkan dari data well test correlation, ataupun kalau kita punya aperture, kita bisa menggunakan pendekatan dari fungsi aperture dan fracture porosity. Alhasil, dari studi tersebut, kita bisa melihat bahwa kita bisa mendistribusikan fracture, kita bisa mendistribusikan matrix rock type, dan kita bisa mendistribusikan permeability prediction juga untuk tipe 2. Kita juga bisa membangun reliable saturation model, baik menggunakan log ataupun saturation Higgs dengan menggunakan multimineral analysis. Dan kita kawinkan semua data subsurface kita, log, well test, dan so on dalam menentukan parameter petrophysics. Dan beberapa alternatif juga kita menggunakan SOM untuk mendistribusikan fracture pada reservoir yang tidak memiliki image log, sehingga ini juga membantu kita dalam menentukan effective flowing thickness dan potensial productive zone. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sepertinya kita tidak bisa bahas tentang CCS di fracture basement, tetapi kalau ada pertanyaan nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Ini salah satu alluvial fen outcrop yang saya temukan di Calgary, Alberta, di Moraine Lake. Ini juga menjadi
good reference pada waktu itu, pada tahun 2019 punya kesempatan melihat Van Delta di sana, alluvial fan. Jadi teman-teman yang punya kesempatan main ke Kanada, jangan lupa berkunjung ke Moraine Lake kalau mau lihat alluvial fan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Herki. Terima kasih Pak Akbar. Menarik sekali dua contoh tadi ya. Tipe 1 dan tipe 2. Tipe 2 itu dari studi case-nya ada image. Jadi kelihatan lebih firm. Sedangkan di tipe 1 contoh study case 1 itu hanya menggunakan konvensional di mana kita harus rely on density, kemudian kita harus melakukan matching sendiri dengan feature-feature drilling parameter terutama, dan mungkin dari produksi kalau ada ya. Kalau ada, jadi tipe 1 tidak ada produksi ya, tapi ya PLT gitu nggak ada. Tipe 1 yang nggak di punya. kasus nggak ada juga. Kita nggak punya. Baik, tapi saya punya beberapa case tadi. Nah, kalau memang ada pertanyaan dengan menggunakan data production logging. Iya baik. Ini ada pertanyaan nih Mas Akbar. Saya bacakan dulu yang ada di chatroom. Dan teman-teman yang mau tanya langsung silahkan raise hand ya. Saya bacakan dulu dari Mas Tony Sulistyo menanyakan mengenai density dan juga Mas Sofia dan Toha. Jadi yang pertama dari Mas Tony, drilling gas pada kedalaman spike density itu juga menjadi petunjuk adanya porositas dan permeabilitas, bukan? Adanya drilling gas. Terima kasih Mas Tony. Ini bisa yes, bisa no, Mas. Kita juga punya beberapa spike dari mud gas, dari terutama yang case tadi yang tipe 2 ini, kita punya mud gas yang cukup signifikan pada waktu itu, tetapi ketika kita tes itu nggak flow. Ini juga menjadi bahan diskusi juga. Kita mencoba mengawinkan dengan data-data lainnya. Kalau kita punya data log tanpa ditambah dengan data mud gas dari mud logs, itu membantu banget. Ini di tipe 2 ini kita punya beberapa gas show, kemudian kita tes itu nggak flow. Ternyata pas kita lihat di image memang aperturnya kecil-kecil juga, ditambah dari respon log konvensional juga tidak menunjukkan hasil yang cukup signifikan terhadap efektif productive zone. Jadi itu failed, nggak dapat apa-apa gitu loh. Cuman ada juga memang kasusnya nggak punya gas show, ketika kita tes keluar gas besar, itu juga ada. Jadi macam-macam. Tapi secara logik, kalau kita punya spike density, kemudian density log-nya juga cukup rendah, punya spike density logs, itu bisa menunjukkan adanya porosity permeability yang cukup signifikan. Itu yang kebanyakan kita lihat di Hungary. Iya, walaupun idealnya memang seperti itu ya Mas Akbar ya. Jadi kalau ada logikanya, logika dasarnya kan memang idealnya ya, balik lagi idealnya adalah pada saat kita lihat spike density harusnya ada fracture dan itu terlihat ada gasnya kalau batuannya atau reservoirnya terisi oleh gas. Tapi ternyata kembali lagi ke mud density juga. Hari itu mungkin mud kita terlalu tinggi juga. Contohnya di sumur ini PEF-nya tinggi banget. Karena high barite pada waktu itu, baritnya cukup tinggi karena kita expect ini kan over pressure, ternyata enggak, jadi banyak damage juga pada reservoir. Ini baru bisa ngeflow ketika kita stimulasi dulu. Benar. Balik saya lanjut ke pertanyaan kedua, Mas Tony, mudah-mudahan terjawab. Ini mengenai density juga dari Mas Sofia dan Toha. Salah satu indikasi fracture adalah kaliper yang lebih besar dari ukuran bit, yang mengakibatkan pembacaan density menjadi lebih rendah. Bagaimana validitas perhitungan porosity-nya mengingat kalipernya bisa bias atau dikategorikan sebagai bad hole? Ini very good question dari Pak Sofi. Kita punya bad hole contohnya di section ini.
ini di section ini kita punya bed hole, ada separasi cukup tinggi juga antara shallow sama deep resistivity. Yang kita lakukan pada waktu tersebut kebanyakan ini bed hole terjadi pada batuan yang tight, terutama untuk kelas yang batunya besar-besar itu, ini bed hole. Nah, gimana caranya kita mendistribusikan porosity untuk bed hole? Kita menggunakan estimate inversion dari probability method menggunakan multimineral. Jadi pada section tersebut log-log yang memberikan pengaruh high porosity akibat washout itu tidak dilibatkan, tetapi dari respon-respon log yang cukup deep yang bisa membaca dinding dari batuan tersebut dengan consider dengan hasil training yang kita miliki dari borehole yang bagus, itu kurang lebih kita bisa menentukan. Tapi kebanyakan memang yang ditunjukkan pada hasil tersebut adalah tight rock. Dari hasil prediksi kita ada beberapa bed hole di sini. Ini satu di sini, satu lagi di sini, satu lagi di sini, dan kita bisa lihat porosity-nya itu kecil-kecil semua jadinya. Dan kebetulan kita punya pada waktu itu ya, ada sumur yang image lab-nya cukup jelas. Saya pikir di sini kita bisa melihat zona di mana itu fully tight. Jadi kita punya kelas ini untuk teksturnya, untuk yang biasanya bed hole itu ketika kita punya batu-batu gede gini nih, kelas-kelas yang besar, ini terlihatnya tight ketika kita ngebor, padahal ini kelas. Jadi di dalam kelas ini biasanya ada microfracture juga. Biasanya memang sangat sulit ketika kita punya bed density log akibat washout. Ini akan sulit untuk ditentukan, sehingga pada kondisi tipe 1 yang saya sebutkan sebelumnya, itu saya sebut challenge-nya di sini. Kalau kita punya washout, ini properly it's not work. Jadi kita harus hati-hati juga di sini. Ketika kita punya big washout, salah satu yang bagus untuk memvalidasi, kita running production logging aja di situ. Ketika pada section yang washout itu memberikan flow yang cukup signifikan, kita bisa membayangkan di situ dia tight rock atau dia ngasih productive zone. Tapi ya memang nggak semudah itu sih. Cuman kemungkinan besar kita bisa tahu di situ, Pak Shopi. Semoga menjawab, Pak Shopi. Sulit nih pertanyaan Pak Shopi. Iya, memang sih. Kalau log-log yang lain bagaimana? Apakah ada yang bisa membantu untuk uncertainty ya? Kalau density banyak efeknya dari borehole condition pastinya kan ya. Jadi kembali ke resolusi lagi. Kalau kita washout itu kan mungkin yang deep itu akan banyak membantu, tetapi di satu sisi vertical resolution-nya juga tinggi, kemungkinan juga kita nggak lihat apa-apa. Contoh kayak ini, sumur nomor 4. Ini anteng aja di resistivity-nya, kita nggak bisa lihat apa-apa. Karena pada waktu itu sumur ini cuma punya SP dan resistivity, dan juga kaliper. Jadi kita punya gamma ray dari case hole dan juga sonic. Ini nggak begitu banyak membantu, tapi alhamdulillahnya SOM di sini cukup bagus bekerja pada kaliper response terhadap bit size. Jadi relatif ini bisa membantu juga. Walaupun cuma mechanical, ternyata ini cukup konsisten menentukan di mana flow productive zone-nya dari self organizing map dengan menggunakan data minimal dari sumur ini. Jadi jadi semua harus dilihat ya. Iya, kita kawinkan semua datanya, Mas. Mudah-mudahan menjawab, Mas Sofi,
Tapi ada pertanyaan lagi dari Mas Sofi ini untuk yang kedua. Dari skema identifikasi fracture yang terisi hydrokarbon, resistivity akan naik. Apa ada case reservoir yang resistivity-nya drop karena fracture-nya terisi oleh mud filtrate? Kalau mud filtrate-nya brine, itu akan drop. Ya. Nah, Ada pernah ada kasus kayak gitu, Mas Akbar? Pernah lihat? Ada ya? Ada. Kita punya beberapa basement di sini. Ini kita punya gneiss, metamorphic gneiss. Ini juga cukup sulit menentukan lokasi fracture. Jadi apa yang kita lakukan? Kita melakukan posisi fracture itu dari data production logging. Kita tentukan fracture atau something flow yang keluar dari production logging kita sebagai lokasi di mana fracture itu muncul. Kemudian kita training dengan SOM lagi, dengan log responses, polanya juga bagus. Setiap kali kita punya merah, itu fracture without matrix. Ketika kita dapat yang green ini yang kita sebut pseudomatrix tadi, atau look like brecciated. Jadi kita bisa tentukan juga vertikal. Ini log resistivity itu polanya aneh, nggak ada perilaku, density pun tidak banyak bunyi gitu. Jadi waktu yang menjawab pada waktu itu untuk reservoir ini kita lebih banyak menggunakan production logging. Nah ini kita punya production logging, ini PWL, production well log kita sebut di Hungary. Ini lokasi-lokasi di mana kita identifikasi flow dari macro fracture, micro fracture, potensial dari inflow yang terdapat dari production logging. Kemudian kita buat klasifikasi, kemudian kita run dengan menggunakan self-organizing map, sehingga kita bisa menentukan fracture flag di sini. Dan menggunakan fracture probability dari log IPSOM. Jadi ini juga salah satu metode yang kita gunakan. Oke, Mas Farhan. Mas Akbar, aku baca pertanyaan berikutnya nih dari Mas Farhan. Kita lanjut ya, Mas Akbar ya. Mari. Lumayan banyak pertanyaan. Mas Farhan bilang, saya tertarik terkait riset injeksi CO2 di basement fracture. Karena di fracture masih banyak sekali uncertainty, terutama di permeability dan seismic imaging. Bagaimana cara kontrol persebaran CO2 atau CO2 plume di basement fracture agar resiko bisa dikontrol? Oh, menarik ya pertanyaan. Ini ada presentasi saya di US bulan April kemarin tentang opportunity CO2 fracture basement. Mungkin saya belum ada sempat presentasikan, tapi saya highlight dulu. Kebetulan kita punya basement itu metamorphic, umur Paleozoik. Kebetulan CO2 dari reservoir ini itu sekitar 60%, 40-60%. Jadi kita udah tahu reservoir ini adalah rumah dari CO2. Jadi ketika kita mau menginjeksikan CO2 tersebut, kita nggak cukup khawatir. Yang kita harus pertimbangkan adalah di sini adalah seberapa besar storage potensial yang bisa kita lakukan. Karena kebanyakan dari fracture basement yang kita miliki di Hungary itu sudah high CO2. Mostly ada yang sampai dengan 80-90% CO2. Berarti itu sudah rumah dari CO2 tersebut. Sehingga kita cukup confidence dalam menginjeksikan CO2. Yang harus kita pertimbangkan adalah storage capacity dari CO2 tersebut. Bagaimana kita lakukan? Kalau kita punya depletion yang bagus, kita bisa lakukan dengan menggunakan material balance, sehingga kita akan tahu, contohnya di sini kita punya analytical method, P/Z, kita punya data pressure yang cukup bagus dari setiap tahunnya, kita selalu ukur, kemudian kita bisa melihat hasil matching yang cukup signifikan, cukup bagus, kita bisa menentukan in place, kemudian dari sini kita melakukan perhitungan konversi ke storage capacity dengan menggunakan CO2. Kita melakukan simulasi juga, bahkan melakukan sensitivity terhadap borehole number of well. Mungkin satu yang harus dipertimbangkan adalah parameter-parameter tertentu, seperti
seperti di samping storage capacity, driving mechanism, jumlah dari sumur dan surface condition, kondisi dari sumur tersendiri juga harus dipertimbangkan, sehingga dalam pemilihan tersebut kita melakukan proses screening dari kondisi sumur. Selama sumur-sumur tidak ada potential leakage, kemudian potensi dari reactivation dari fault dari studi seal fault analysis yang dilakukan dari teman-teman geologi struktur dan geomekanik itu aman, maka kita akan melakukan distribusi etik. Mungkin tantangannya adalah kemana arah persebaran tersebut itu cukup sulit karena limitasi dari subsurface teknologi saat ini. Tetapi keyakinan kita di Hungary karena sudah banyak fracture basement kita yang menjadi rumah dari CO2 sendiri, sehingga reservoir itu sudah biasa dengan kehadiran CO2 di reservoir, sehingga tidak ada cukup keraguan yang tinggi untuk menginjeksi CO2 pada fracture basement. Selain mereka juga cukup deep, kemudian struktur dari caprock itu juga sangat tebal, kemudian dari satu sisi potensi leakage di sekitar sumur itu juga rendah, maka kita tidak ada keraguan untuk menginjeksi. Walaupun kita tidak begitu yakin persebarannya kemana, tetapi dari skala storage tersendiri, kita bisa mempertimbangkan seberapa banyak CO2 yang bisa kita injeksi ke sana, dengan menambahkan fracture risk sekitar 10% dari total storage yang kita miliki. Saya pikir ada hitungannya hari itu di mana ya, mungkin di sini. Nah, ini ada beberapa skenario yang kita lakukan, bahkan potensi enhanced gas recovery pun kita hitung pada reservoir tersebut dengan mempertimbangkan CO2 removal auto sweating unit di permukaan. Jadi begitu, kebetulan ya memang rumahnya CO2 itu sudah banyak, jadi sudah banyak dipelajari, sehingga untuk sebaran CO2 sendiri kita tidak mempertimbangkan dengan storage capacity-nya. Oke, baik, Mas Akbar. Teman-teman, mohon maaf saya tidak terima pertanyaan lagi. Ini ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab cepat ini ya. Dari Johan, apakah basement fracture reservoir membutuhkan definitive closure atau trap? Very good question. Trap yang jelas kita perlu adanya vertical trap dari caprock, tetapi untuk closure ini cukup menantang karena kita nggak tahu ya aquifer posisi di mana. Tapi kita punya case study yang bagus. Contoh pada gambar yang akan saya tampilkan sebentar, kita bisa menembus beberapa sumur di zona free water level. Sehingga ini menjadi dasar kita di mana letak kontak. Closure sendiri saya kurang yakin, tapi selama kita bisa menentukan free water level, itu akan banyak membantu dalam memperhitungkan volume. Beberapa closure, saya lupa. Saya pikir ada beberapa reservoir yang mempertimbangkan closure seperti ini contohnya. Ini metamorphic rock, ini fault related. Kita melihat closure sebagai closing area. Tapi untungnya kita punya free water level pada waktu itu. Jadi sebenarnya ini di luar dari spill point dari closure tersebut. Jadi ini masih di atas dari spill point. Jadi itu penting. Iya. Mungkin ada beberapa case tadi. Tapi kayaknya lebih penting still kayaknya dibanding si closure-nya kalau di fracture basement tuh ya. Iya. Vertical state. Ini berbicara mengenai free water level, John juga nanyakan dari well nomor 4, sepertinya kandungan hidrokarbon saturation tidak continue menerus ke bawah. Apakah karena itu high water contact in between, ataukah bagian interval tersebut less porous atau tight? Ini well nomor 4. Yang awal ini ya? Awal, betul. Oke. Yang mana tadi? Ini ya? Ya. Ini ya? Ya, di sebenarnya nomor 4 ini, ya betul. Kalau kontak, kebetulan memang kita banyak sumur pada waktu eksplorasi yang dapat air. Jadi waktu menentukan kontak pada waktu itu,
kita berdasarkan hasil selective well test. Ada sumur di atasnya di shallower lebih dapat oil, di bawahnya fully water. Kita ambil midpoint pada waktu itu sebagai kontak, karena dari log respond itu nggak kelihatan di mana kontaknya. Ditambah water di sana itu fresh water, itu sekitar 1000 ppm, jadi sangat sulit untuk melihat respon dari resistivity atau dari log, ataupun untuk run MDT sekalipun itu hampir semuanya supercharge. Jadi pada waktu itu yang kita lakukan adalah menentukan kontak berdasarkan dari well test. Mirip dengan studi sebelumnya yang saya tunjukkan yang ini. Kita banyak well test dan production logging. Ini juga nggak kelihatan kontaknya di mana, tapi di mana kita dapat air, di mana kita dapat gas, kita ambil garis tengahnya, kita kumpulin aja semua sumur yang sudah kebor di situ, dapat air mana, dapat gas di mana, kemudian kita bisa lihat, oh kontaknya somewhere di sini. Jadi itu yang kita lakukan. Ini kalau kita punya banyak sumur, tapi kalau sumurnya sedikit itu yang sulit. Ini kebetulan 20 sumur dibor, belum diproduksikan, karena kita produksi di bagian atas, di klastiknya. Di basementnya kita biarin aja. Jadi kebetulan waktu perang Ukraine pada waktu itu membutuhkan banyak gas, jadi kita buka kembali nih reservoir, ternyata udah 20 sumur nembus di basement, ada gasnya walaupun CO2-nya sekitar 60%, ya udahlah kita mau produksikan pada waktu itu. Jadi untuk melakukan studinya, kebetulan banyak data production logging di bor, ada sekitar 10 sumur dengan production logging, ada selective well test, sehingga kita bisa menentukan free water level dengan cukup confidence. Ya. Ini juga menjawab pertanyaan Mas Ahmad Kurniawan nih. Dia menanyakan apakah ada pendekatan tertentu dalam menentukan GWC atau free water level di fracture basement. Ya tadi jawabannya ya, dari production logging atau dari well test, terus karena sumurnya banyak dicari rata-rata gitu Mas ya. Mas Akbar ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Matkik sebesar berapa pengaruhnya dalam menentukan fracture litologi? Matkik seberapa besar pengaruh? Matkik mungkin mat weight ya? Mat weight. Mat weight atau well kick atau apa nih? Bang Coy bisa open mic? Boleh minta tolong? Oke, mohon maaf saya tidak paham dengan pertanyaannya, atau Mas Akbar paham dengan pertanyaan matkik seberapa besar pengaruhnya dalam menentukan fracture litologi? Aduh, saya juga kurang paham. Oke, Bang Coy, kalau silakan open mic jika perlu. Saya tambahkan satu lagi nih, yang terakhir. Dari Mas Danastri, Mbak Danastri Kusuma. Untuk oil migration di fracture basement itu bagaimana? Ini menarik. Ini masih teman-teman geologi yang membahas, tapi kebetulan fracture basement kita itu ada uplift dan posisinya yang jelas di atas dari source rock. Source rock-nya itu umurnya Miosin pada waktu itu, basement kita umurnya Paleozoic, terdapat uplift yang cukup tinggi ketika ada maturation pada source rock itu migrasi aja. Kebetulan memang basement itu kan di atas dari basement itu diduduki oleh sedimen dari fine material yang cukup high organic content. Jadi cukup mudah lah menentukan oil migration di fracture basement. Yang jelas kita butuh ada uplift dari basement tersendiri dan source yang cukup deep di sekitar dari uplift basement tersebut, mestinya kita bisa memahami lah untuk oil migration. Itu yang saya pahami dari teman-teman geologi pada waktu itu. Iya, memang begitu. Dari pertanyaan sudah saya tutup untuk chat. Ini ada satu resen mau dibuka nggak Mas Akbar?
Monggo. Satu lagi ya. Boleh. Oke, Mas Ramadan silakan. Izin bertanya, sehat Mas Akbar, mau nanya Mas. Alhamdulillah. Monggo Mas. Harus nyalain ini ya. Jadi waktu itu sempat diskusi nih sama Mas Akbar nih, kita berapa tahun ya Mas? 4 tahun yang lalu ya Mas. 4 tahun yang lalu. Kita ada semacam kayak ada pola ya, ada pattern yang ini pattern yang kita dari main fault tadi kita nggak sembarang pakai main fault, kita lebih cenderung akhirnya kayaknya yang lebih potensi agak gede itu adalah transfer zone dari si 2 main fault atau itu ya. Ini kan buat mencari kayak preferable buat drillnya gitu kan ya. Nah itu nah saya tuh pernah studi juga nih Mas Akbar, pas setelah itu ternyata nggak semua begitu gitu loh. Nah kalau pengalaman Mas Akbar gimana, ada nggak pola yang sweet spot lah atau apa tentang di fracture ini loh, basement ini, ada nggak selama ini 4 saya tahun juga belajar. Makasih Mas Ramadan. Nah, kita pernah diskusi juga nih sama Mas Rama dulu beberapa studi kasus yang sebelum saya ke Hungary. Kebetulan konsep itu saya terapkan Mas di waktu saya propose field ini. Jadi yang kita sebut dengan wing crack itu, yang memotong 2 fault, major fault. Kebetulan alhamdulillah ini open fault semua dari respon-respon sumur-sumur sebelumnya, kecuali yang ini nggak ada nembak ke fault ya, jadi nggak ada flow ini. Nah kebetulan yang ini lokasinya diapit 3 major fault dari arah sini, arah sini, bahkan di belakang juga ada arah sini nih, arah southwest. Jadi banyak ini, dan kebetulan mestinya banyak fracture, dan ketika kita bor juga memang banyak. Jadi memang konsep itu benar. Tapi satu lagi Mas, kita juga harus paham arah dari deposisi fine mineral yang kemungkinan bisa menutup fracture di sini. Contoh di sumur-sumur ini yang di tengah-tengah, ini semuanya penuh dengan mar. Fracture-nya banyak ketutup dengan mar. Jadi teman-teman sedimentologi juga melakukan studi distribusi litologi kemungkinan apa saja yang less mar content, sehingga kita kawinkan dari tektonik fault zone, dari litologi, dan juga arah sedimentasi dari cap rock-nya itu dari mana saja. Jadi kita tahu kemungkinan fracture yang ketutup dengan mar content itu lokasinya di sini, yang masih bersih tanpa banyak clay atau mar content itu sumber di sini, dan itu terbukti dari data-data produksi kita. Makanya waktu ngejebarin merah, kuning, orange ini itu juga mempertimbangkan studi dari sedimentologi. Nah itu maksudnya malah clay smear gitu ya Mas Akbar ya? Itu semacam shell dengan calcite content yang cukup tinggi. Jadi kalau kita kasih acid masih ngecos dia, tapi dia fine grain. Tapi dia ngeblocking damage zone-nya kah, atau cuman di fault core-nya nutup gitu? Dua-duanya. Dua-duanya bisa dua-duanya. Jadi ini yang sebenarnya cukup menantang. Nah ini contohnya nih. Ini fracture-nya ini ketutup sama marl ini dan clay kebanyakan. Ini di satu sumur yang sama, ada yang open, ada yang close. Jadi di satu sumur nomor 10, ini 3 core yang berdekatan, perilakunya udah beda sekali dari vertikalnya. Di sini yang menjadi kunci kita. Ketika kita banyak fine mineral potensi terdistribusi di suatu lokasi, itu yang pertama akan menyebabkan high water cut dengan cepat di produksi, karena kemungkinan juga banyak transition zone yang terbentuk akibat fine mineral, dan ini tipikalnya kita akan lihat log density itu akan rendah-rendah. Ternyata gambarnya tinggi-tinggi. Pas kita tes, ngeflow, tapi yang keluar air. Padahal itu berada di zona minyak. Ternyata kita pelajari, selama itu marl rich area, kita akan punya high transition zone. Makanya di model kita di sini kita pasang high transition zone yang yellow ini cukup tinggi ataupun yang gray untuk menggambarkan pola transisi di daerah tengah-tengah ini yang banyak. Makanya kalau kita lihat produksinya, ini sumur seperti sumur 15, 10, 8 ini
flow air aja. Jadi kita nggak produksikan pada waktu itu. Sumur well number 1, sumur 2, 3 ini rate-nya kecil-kecil minyaknya. Rata-rata langsung nggak lama keluar air. Itu menarik. Terima kasih nih pertanyaannya. Siap, makasih banyak nih Mas Akbar, ini pencerahan banget nih. Thank you. Saya orang engineering ngomong geologi ini kadang suka takut deh. Oke, terima kasih Mas Ramadan. Tidak terasa udah 1,5 jam lebih kita bersama Mas Akbar. Presentasi yang sangat bagus, pemaparan yang sangat bagus, juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengkonfirmasi ya tentang adanya SOM sendiri. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan tadi sedikit bahwa dari tipe 1 dan tipe 2 studi kasus saja, image log itu sangat membantu dalam identifikasi fracture. Kemudian apabila tidak ada image-nya, kita bisa melakukan self-organizing map SOM yang tadi sudah dikenalkan oleh Mas Akbar. Tentunya banyak parameter-parameter yang harus kita perhatikan. Dan ada challenge juga. Parameter tersebut diantaranya fracture size, orientasinya, fluid fill-nya, dan fracture type-nya apakah open. Setelah itu, setelah dilakukan model, jangan lupa dilakukan history matching dan production profile untuk mengupdate terus datanya. Demikian event pertama Joint Convention Pangkal Pinang. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC Mbak Jihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Herky Priambodo dan Bapak Muhammad Nur Ali Akbar yang telah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan terus menjadi bekal untuk kemajuan Bumi Pertiwi Indonesia. Hadirin yang saya hormati, rangkaian demi rangkaian dalam acara virtual technical session kali ini sudah terlampaui. Tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Sebelum kami tutup, silakan para hadirin untuk mengisi presensi melalui barcode yang kami siapkan. Baiklah, sambil mengisi akan saya tutup lagi. Saya Jihan Syafina selaku MC dan panitia yang bertugas pamit undur diri. Stay tune di VTS kedua yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu pekan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak Mas Akbar, Mas Herky. Terima kasih banyak sudah berkenan mengisi. Ya, semoga sehat-sehat ya. Terima kasih Mas Budi juga di sini nih. Insightful. Sama-sama Mbak, makasih. Ya,